Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kalau punya tahu di rumah dimasak apa nih? Paling digoreng, dipepes, atau diperkedel ya. Nah, saya punya resep yang enak banget, yaitu rolade tahu teman-teman. Rasanya enak banget, garing di luar, lembut di dalam. Pokoknya coba aja, pasti semua keluarga suka teman-teman. Gimana cara buatnya? Kita langsung simak aja videonya sampai selesai. Untuk yang pertama, saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kulitnya ya teman-teman. Ini ada 80 gram tepung terigu, 2 butir telur, 250 ml air bersih, 40 gram tepung maizena, dan ini nanti secukupnya garam serta penyedap rasa. Lalu saya nanti akan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Apabila sudah, kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan untuk mengadon kulit dadarnya. Campur sedikit air agar lebih larut si telurnya ya teman-teman. Lalu tuangkan tepung terigu, maizena. Setelah itu kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman, agar tepung terigu, maizena, dan telur tercampur rata. Serta tambahkan setengah sendok teh masako dan 3/4 garam. Untuk rasanya silahkan dicek dulu ya teman-teman. Kalau misalkan dari resep saya ini kurang banyak atau kurang asin, silahkan ditambahkan ya teman-teman sesuai selera. Untuk konsistensi adonannya sendiri, ini tuh nggak terlalu encer atau tidak terlalu kental ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur rata, kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu kembali diaduk rata ya teman-teman. Agar warna kulitnya bagus, saya tambahkan 2 tetes pewarna warna kuning. Ini opsional, boleh ditambah boleh enggak ya. Cuman saya sukanya ditambah, jadi nanti hasil dari si kulitnya itu cantik banget teman-teman. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, akan saya pindahkan ke dalam wadah karena saya mau memulai mencetak. Dan ini saya sudah mau mulai mencetak ya teman-teman. Untuk teflonnya saya sudah olesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Dan jangan lupa juga si adonannya diaduk-aduk sebentar agar tidak ada endapan tepung terigu di bawah. Kalau misalkan ada bolong-bolong seperti ini, jangan khawatir teman-teman, bisa tambal aja menggunakan adonan yang sama, menggunakan koas atau sendok teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya bagus banget. Untuk ketebalannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ini pas banget buat pembuatan rolade ya teman-teman. Kulit dadar telurnya sudah saya bentuk semua. Saya mau lanjut ke bahan isiannya ya teman-teman. Untuk isiannya saya sudah siapkan 600 gram tahu biasa. Teman-teman bisa menggunakan tahu putih. Dan untuk tahu kuning, kan suka ada bau khas gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa rebus dulu selama 5 menit ya teman-teman ya, agar si baunya itu tidak terlalu tajam gitu. Bahan berikutnya ada 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena. Untuk bumbunya saya sudah siapkan 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, setengah sendok makan penyedap rasa, saya di sini menggunakan masako ya teman-teman, setengah sendok makan garam, dan 1,5 sendok makan gula pasir. Dan yang terakhir ada 1 butir telur. Kita langsung aja ke cara pembuatannya teman-teman. Yang pertama kita haluskan dulu si tahunya. Untuk menghaluskan teman-teman bisa menggunakan chopper seperti ini atau menggunakan ulekan juga sangat bisa ya teman-teman. Setelah agak halus, kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi ya teman-teman, bawang putih, penyedap rasa, garam, dan gula pasir. Lalu kita haluskan kembali atau kita campur rata ya teman-teman.
Setelah itu masukkan telurnya. Dan ini hasilnya. Untuk teksturnya saya sengaja bikin halus seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya pindahkan ke dalam wadah yang lain. Lalu saya tambahkan tepung terigu dan tepung maizena. Setelah itu kita aduk rata kembali. Sekali lagi untuk rasa silahkan dikembalikan ke selera masing-masing ya teman-teman. Dan mohon maaf ini pada saat menambahkan merica saya tidak terrecord karena saya kira udah on, ternyata masih off. Dan ini sudah saya tambahkan merica ya teman-teman, sedikit karena ini kan buat anak-anak takutnya terlalu pedes gitu ya kalau terlalu banyak. Semua bahan isiannya sudah tercampur rata. Kita langsung aja ke pengisian dadar telurnya ya teman-teman. Kita langsung mau buat nih rolade tahunya. Yang pertama kita ambil 2 sendok makan isian, atau silahkan disesuaikan ya teman-teman. Untuk bentuknya sama dengan kita membentuk rissoles atau dadar gulung teman-teman. Dilipat bagian bawah, kiri kanan, lalu digulung ke atas. Seperti ini, bisa dilihat di video ya teman-teman caranya. Dan ini hati-hati karena dikhawatirkan sobek ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih ini nggak ada yang sobek ya. Kulitnya lumayan tidak mudah sobek. Cantik banget warnanya karena tadi kita tambah pewarna kuning ya teman-teman. Jadi warnanya itu sangat menarik. Saya ulangi lagi sampai semua adonannya habis. Dan ini sudah selesai saya buat semua. Kita langsung akan mengukus teman-teman. Saya sudah siapkan dandang untuk mengukus agar tidak lengket nanti pada saat diangkat ya teman-teman. Teman-teman bisa alasi dengan daun pisang seperti ini atau diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Selanjutnya kita kukus. Nah kalau misalkan roladenya itu gak terlalu besar, kukusnya 20 menit aja. Tapi kalau roladenya itu agak besar-besar, dikukus 30-45 menit ya teman-teman. Karena rolade saya ini agak besar-besar, jadi saya kukus selama 45 menit teman-teman. Dan ini sudah matang. Akan saya angkat dari kukusan. Alhamdulillah hasilnya bagus ya teman-teman. Nah buat teman-teman nanti kalau nyoba di rumah jangan ditumpuk seperti saya ini ya. Karena hasil yang bawah ternyata kurang bagus teman-teman. Jadi ngukusnya itu satu tingkat aja. Ini roladenya udah agak hangat, akan saya lihat ya teman-teman gimana nih isiannya. Masya Allah lembut banget teman-teman. Untuk bentuknya silahkan disesuaikan, tapi saya lebih suka nyerong seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, lembut banget. Dan ini sudah bisa dimakan sih sebenarnya, tapi jauh lebih enak kalau misalkan digoreng lagi teman-teman. Akan kita lihat dalamnya seperti apa ya teman-teman. Masya Allah ini lembut banget. Meskipun lembut tapi tidak mudah hancur teman-teman. Dan kulitnya pun tetap kokoh membungkus si isiannya. Jadi nggak ambiar gitu ya teman-teman. Setelah dipotong-potong saya akan goreng ya teman-teman. Ini digoreng di minyak panas. Dan apinya sendiri gunakan api sedang cenderung besar. Pada saat pertama memasukkan rolade itu jangan terlalu diaduk-aduk ya teman-teman. Diamkan beberapa saat sampai si roladenya kokoh, baru kita aduk rata seperti itu. Rolade tahunya sudah matang, warnanya sudah coklat kekuningan, udah bagus banget ya teman-teman. Akan saya tiriskan terlebih dahulu.
Dan ini roladenya nggak saya goreng semua ya teman-teman, akan saya sisakan. Sebagian mau saya taruh di kulkas, jadi sewaktu-waktu saya pengen bisa langsung goreng hangat-hangat. Oke teman-teman, kita langsung icip aja rolade tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, lembut di dalam dan garing di luar, apalagi kalau dicocol ke saus sambal. Tapi saus sambalnya saya lagi kosong, adanya mayonaise, tapi tetap enak kok teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.